Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to school with Aprilia Sinaga. Halo semuanya, tetap semangat belajarnya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai siklus menstruasi pada kelas 9 mata pelajaran IPA semester 1. Bagi kamu yang perempuan, tentunya sudah ada yang mengalami menstruasi kan? Tahukah kamu apa itu sebenarnya menstruasi? Jadi menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali atau 28 hari. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, bagaimana proses lengkap siklus menstruasi? Agar kamu dapat memahaminya, simaklah penjelasan berikut ini. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus akan berlangsung selama kurang lebih 18 hari. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, siklus akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Berikut ini fase-fase pada siklus menstruasi. Pada fase pertama adalah fase menstruasi. Fase ini hormon FSH atau follicle stimulating hormone itu akan memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Nah, pada fase ini juga dinding rahim akan luruh dan seorang perempuan akan mengalami menstruasi. Yang kedua adalah fase proliferasi. Nah, pada fase ini terjadi penebalan dinding rahim atau endometrium yang dipicu oleh hormon estrogen dan progesteron. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Selain itu juga fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Nah, nantinya hormon LH ini akan terus diproduksi dan meningkat. Karena peningkatannya ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Nah, proses inilah disebut ovulasi. Yang terakhir adalah fase sekretori, di mana pada fase ini sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbre dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka hormon estrogen dan progesteron tidak diproduksi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan akan menjadi rendah. Nah, rendahnya hormon estrogen ini akan menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Remaja perempuan yang memasuki masa pubertas mengalami menstruasi. Bagaimana menstruasi terjadi? Ini adalah organ reproduksi perempuan. Sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Dikenal juga dengan peristiwa ovulasi. Pada waktu yang bersamaan dengan ovulasi, dinding rahim menjadi tebal. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh. Proses keluarnya darah ini disebut menstruasi. Agar kalian dapat lebih memahami lagi, silakan kerjakan latihan berikut ini.